Kita mulai dengan doa ya. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami akan memasuki pengenalan kami akan kitab suci. Kami sudah membahas tentang Yunus dan beberapa nabi-nabi yang Kau utus. Dan hari ini kami memasuki nabi yang minor atau nabi yang kecil. Bukan berarti artinya kecil, tetapi nabi yang dari kepentingan juga dari hati sama besarnya dengan nabi-nabi yang lain. Lingkup daripada pekerjaan yang berada dalam wilayah-wilayah yang kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi kami sebagai orang percaya dan khususnya bagi bangsa Israel pada saat itu. Ajarlah kami untuk melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam keadilan-Mu, di dalam panjang sabar dan setia Tuhan, dan khususnya hati Bapa yang begitu baik menantikan anak-anaknya untuk kembali, untuk berbalik dan bertobat dan mengakui kembali Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Hati Bapa yang begitu panjang inilah yang membuat kami seringkali salah dan menganggap bahwa Tuhan terus mempunyai panjang yang tak terbatas. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Maha Kudus dan Engkau menindak segala kejahatan yang sudah melampaui batas dan tidak bisa lagi ditoleransi dan tidak bisa lagi untuk diterima di hadapan-Mu karena Engkau Tuhan yang adil, Maha Kudus dan benar. Terima kasih Tuhan, disiplinlah setiap hati manusia dan juga kami sebagai orang percaya supaya kami semakin sungguh-sungguh hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Khususnya untuk menanggapi kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kami. Dan Tuhan tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus yang sudah Engkau janjikan. Dan kami mau belajar dari firman Tuhan dari Nabi Amos. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita lihat Amos pasal yang pertama ya. Amos pasal yang pertama, saya akan buka share screen-nya supaya kita bisa lihat dan kita bisa belajar ini. Kristus dalam kitab Amos ya. Ini berseri dengan besok. Nah, kita akan membaca ayat yang 1, Amos pasal 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkataan yang dinyatakan, dan biasanya firman Tuhan itu datang ya. Tapi kepada Amos ini agak unik, dinyatakan, dibukakan kepada Amos. Salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam kedua ini ya, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Dan ini ada sejarah semua, dan gempa bumi itu memiliki arti, terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa secara geografis. Jelas dikatakan di sini adalah firman yang dinyatakan kepada Amos, diwahyukan. Jadi disingkapkan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Tekoa itu daerah yang kecil, daerah yang desa pelosok, dan itu merupakan daerah yang sangat subur sebenarnya ya. Karena di situ banyak peternak, otomatis membutuhkan makanan untuk ternak yang seperti rumput, dan sebagai seorang gembala dia pasti menyediakan makanan-makanan itu dengan limpah sekali. Dan ada penafsiran Amos adalah orang yang sangat kaya. Tidak sama sekali. Amos adalah gembala yang sederhana dari desa kecil. Tekoa itu desa kecil ya. Ada penemuan geografis yang menyatakan Tekoa itu satu tempat yang besar, itu pada zaman-zaman sebelum kira-kira masih lebih tua daripada Amos ya. Ditemukan satu tempat yang di situ diperkirakan daerah Tekoa itu daerah gembala-gembala yang kaya, padahal tidak ya, tidak sama sekali. Karena ini sudah menjadi satu tradisi dan sudah diketahui bahwa Amos itu seorang peternak yang biasa ya, yang sederhana, dan boleh dikatakan sebenarnya dari kaum yang hina papa atau orang-orang yang kecil gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat ada judul-judul yang dinyatakan di sini. Yang pertama, Amos dibuka dengan hukuman Allah atas bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, kita akan melihat Allah itu mempunyai satu sifat yang luar biasa yang dibukakan kepada kita, yaitu hatinya itu bisa marah, hatinya itu bisa menyatakan satu murka
ketidaksabarannya, karena dia sudah menahan itu, dan Allah itu adalah Allah yang panjang sabar, dan kepanjangan sabarnya, atau boleh dikatakan bahwa sudah dinanti-nantikan, tetapi tetap aja bangsa-bangsa itu berbuat semakin hari semakin kejam, semakin jahat. Ya, kita akan baca ayat yang kedua, demikian. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Zion. Jadi mengaum itu singa biasanya. Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang pengembalaan, dan layulah puncak gunung Karmel. Jadi Tuhan itu saking marahnya, dari keluarlah satu kemarahan itu diumpamakan seperti singa yang mengaum, yang begitu menakutkan, yang dengar suaranya aja orang udah gemetar sekali. Nah, itu diungkapkan, kemarahan Tuhan itu akhirnya mengalir keluar dan mewujud di dalam, perhatikan baik-baik, mengeringkan padang-padang penggembalaan. Dan bukan hanya itu saja. Dari mana padang-padang penggembalaan bisa lebat, bisa tumbuh subur luar biasa, rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan itu dari Gunung Karmel. Nah, Gunung Karmel pun dilayukan oleh Tuhan. Jadi Gunung Karmel pun itu dibuat layu oleh Tuhan. Jadi layu itu ada mengeringnya, dan semakin hari semakin tidak menghasilkan. Jadi dari sumbernya sampai kepada di depannya, Tuhan saking marahnya, Tuhan tidak memberikan seperti hujan dan juga berkat-berkat yang lain. Tuhan stop semua. Ya. Ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Apa? Untuk membinasakan mereka, menghukum mereka. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Jadi ini merupakan satu peristiwa yang panjang. Jadi Gilead dan Damsyik itu tempat hal-hal yang bersifat itu orang-orang yang digiring oleh mereka, orang-orang yang tanda petik disiksa oleh mereka, dan kejahatan-kejahatan di situ luar biasa. Bahkan dikatakan pengirik dari besi eretannya itu. Ya, sadis sekali, ini sadis sekali. Yang keempat, aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Jadi kalau kita lihat bangsa-bangsa lain yang berkaitan dengan bangsa Israel, yang diandalkan bangsa Israel, yang menjadi satu pertemanan bangsa Israel. Jadi orang-orang yang dengan Kasdim, dengan orang-orang yang ada dengan bangsa Asyur, Babylon, dan semuanya itu bangsa-bangsa yang menjadi sandaran bangsa Israel. Nah, kita harus tahu, ya. Edom juga nanti disebutkan di sini, itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan luar biasa, dan mereka akhirnya bersaudara dengan orang-orang itu, tetapi mereka berbalik mengkhianati bangsa Israel. Ya, itu sejak zaman Daud, Salomo, bahkan kita masih ingat Raja Hiram, itu raja bukan orang Israel, itu berteman dengan Daud, dan Daud melindungi mereka dan tidak mengambil kekuasaan mereka, tidak memerangi mereka, karena mereka bersahabat. Ya. Dan itu pun akhirnya dikhianati oleh orang-orang Edom itu, ya, dan juga yang lain. Nah, perhatikan ada 2 kalimat yang kita akan bahas. Apa itu kalimatnya? Itu dikatakan karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4. Nah, istilah bahkan 4 itu artinya sudah melebihi batas. Nah, kita akan bahas ini nanti, ya. Yang kedua, Allah, 4 ayat 4 itu, Allah akan melepaskan api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis, artinya dibakar habis. Yang kelima, aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Beket Awen, serta pemegang tongkat dari kerajaan Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Dan diulangi lagi. Ada sekitar 5 kali atau 6 kali, ya. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan pada Edom. Kita masih ingat bangsa Israel itu ditawan oleh bangsa Assyria, ya kan? Dan dikatakan di situ mereka diangkut dan dibawa ke Gaza, ya, ke Gaza. Nah, Gaza sekarang lagi rame ini, ya, lagi ngebom bangsa Israel dengan 1.500 peluru kendali.
yang luar biasa sekali, dan Israel mempunyai Iron Drone yang bisa menangkis itu semuanya. Dari 1.000 itu yang lolos itu ada satu ya yang kena ke daerah pemukiman bangsa Israel, dan ada sekitar 6 orang mati di sana kena bom itu. Ya. Sebaliknya bangsa Israel juga sudah melumpuhkan 1.000, jadi sekitar 1.400 lebih peluru kendali yang dihujankan ke daerah Yerusalem, sebenarnya tujuan mereka, dan itu bisa ditangkis dan ditembak kembali dengan peluru kendali yang lebih kecil, lebih cepat, dan akhirnya melumpuhkan semuanya. Dan itu seperti mainan anak-anak perang-perangan gitu. Itu ada di YouTube semua, ya. Nah, itu yang meluncurkan peluru kendali itu dari Gaza. Ya, dari Gaza. Mungkin sedikit kita mengerti, ya. Bangsa Israel apakah jahat sekali? Banyak orang mengatakan bangsa Israel itu sewenang-wenang gitu. Perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat ke bangsa Israel, itu banyak sekali bangsa Israel itu membantu orang Palestina, mulai dari minumnya, mulai dari makannya, itu banyak sekali dibantu. Nah, saudara harus tahu ini bahwa sebenarnya peperangan ini bukan peperangan antara bangsa Palestina dengan bangsa Israel, tetapi orang-orang yang radikal di sana yang memiliki kekuasaan, yang mau merebut kekuasaan di negara Palestina itu, mereka berebut kekuasaan. Padahal perjanjian yang sudah dibuat itu Netanyahu dengan pemimpinnya yang dari Palestina itu, saya nggak tahu siapa yang baru menggantikan itu. Nah, sudah mempunyai satu janji perundingan dan tidak akan memerangi lagi. Tapi kenyataannya ngebom bangsa Israel. Nah, pemimpinnya itu ditolak oleh orang-orang yang di bawahnya yang sangat radikal itu, dan mereka tidak mau. Ya. Nah, di sini dikatakan 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4. Artinya 4 apa? Udah melebihi batas dari batas yang Tuhan berikan. Jadi kejahatan itu dibatasi oleh Tuhan, ya. Dikat, jadi artinya ditahan gitu. Tapi kalau sudah melebihi itu, 3 itu sudah jahat sekali. Kalau sudah 3 perbuatan jahat, bahkan 4, itu menyatakan satu perbuatan manusia yang bukan lagi manusia, ya, bukan lagi manusia secara normal berbuat jahat yang ada batasnya. Mereka sudah dirasuki dengan satu dosa yang begitu besar dan membinasakan orang lain dan mengorbankan orang lain, serta kalau orang ngomong merampas hak-hak orang lain. Jadi itu jahat sekali, ya. Bangsa Asyur, Babilonia, terus Kasdim, Edom, itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal budi, tidak mengenal kebaikan orang lain. Padahal sudah diperbaiki, sudah dilakukan hubungan, sudah diperhatikan, sudah ditolong oleh bangsa Israel, mereka masih seperti itu. Edom itu saudara dari keturunan Yakub, saudara dari keturunan Abraham, ya, dari Esau. Esau itu kan keturunannya namanya Edom. Jadi baiknya orang Israel itu, walaupun kamu musuh saya tetap memberikan apa yang menjadi hak manusia itu dia berikan. Dan ini luar biasa, ya. Nah, kita akan melihat ini, ya. Prinsip yang pertama, kita masuk, penghukuman Allah adalah wujud daripada kasih setia Allah untuk menyatakan Allah itu benar, Allah itu adil kepada orang-orang dicintai. Maka dalam keadilannya itu Allah tidak membiarkan kita dalam dosa tanpa didisiplin. Nah, Allah adil itu pasti disiplin, pasti mendidik, pasti memberikan artinya itu pengajaran supaya kita diingatkan, diperingati, terus kemudian diberikan kesempatan, ayo balik gitu kan. Nah, itu adalah hati Bapa yang seperti kita manusia memiliki perasaan yang dari Tuhan juga, yang diciptakan Tuhan. Emosi yang ada pikiran kita itu adalah melambangkan atau menunjukkan satu pemikiran yang berasal dari Allah, ya. Jadi penghukuman Allah itu bukan wujud kemarahan dan kesewenang-wenangan Tuhan, tapi adalah satu wujud kasih setia Allah, kemurahan Allah. Untuk apa? Mengganjar umatnya, supaya umatnya itu bertobat, berbalik. Kepada siapa? Kepada Dia. Sebab kita harus tahu keadilannya tidak pernah membiarkan dosa itu menguasai dan merajalela, istilah yang saya buat, sehingga dia menuntut pertanggungjawaban. Bahkan bukan hanya kepada bangsa-bangsa lain yang berbuat dosa yang kelewat batas itu, yang tidak punya kemurahan, yang kurang ajar sekali. Termasuk bangsa Israel jika melakukan dosa yang sama dengan
dosa-dosa bangsa-bangsa lain itu bahkan lebih jahat lagi. Dan dikatakan pada ayat selanjutnya, engkau Israel melakukan dosa 3 dosa, bahkan 4. Jadi bangsa Israel pun melakukan dosa yang melebihi batas sebagai seorang bangsa pilihan, apalagi bangsa pilihan. Itu nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalau sampai melakukan, Tuhan bertindak untuk apa? Supaya kita memberikan pertanggungjawaban. Mengapa kamu tidak setia pada Tuhan, tidak taat? Ya, untuk apa? Kembali Tuhan membawa bangsa Israel supaya taat. Ya, dan sampai kapanpun sebelum Yesus datang, bangsa Israel tidak bisa hatinya lembut. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun tidak bisa hatinya melembut. Nah, Tuhan janjikan Roh Kudus dan Tuhan janjikan model dan hidupnya dia menjadi kekuatan hidup para muridnya, dan nyawa dia, darah dan daging dia itu menjadi darah dan daging saya. Dalam perjamuan kudus itu kita selalu diingatkan. Itu adalah satu berkat Tuhan sebenarnya. Oke, kita masuk yang kedua. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan ada ya bangsa yang pertama tentang satu tempat yang bernama Damsik, Gilead, Gaza, dan Edom. Kemudian Tirus, ya Edom disebutkan kira-kira 5 kali. Mengapa Edom disebutkan 5 kali? Karena itu sangat dekat dengan bangsa Israel. Itu bertetanggaan. Dan Damsik, Gilead, Gaza, Edom, Tirus, ya kan? Yang ke-5 dan ke-6 adalah Amon dan Moab. Amon dan Moab. Jadi ada 7 nama yang disebutkan dalam kitab Amos ini yang berkaitan dengan kemarahan Tuhan kepada orang-orang dan kota-kota ini. Ya, kota-kota yang sangat jahat sekali dan juga bangsa yang sangat kejam sekali. Bangsa yang tidak tahu aturan, tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri, dan tidak mengerti moral sebenarnya. Ya, bukan hanya firman Tuhan, itu moral. Nah, apa artinya 3 perbuatan jahat bahkan 4? Itu menunjukkan satu standar Allah yang sudah ditetapkan dan panjang sabar Tuhan yang sudah diberikan supaya kita mengerti bahwa Allah itu tidak bisa dibuat main-main. Jadi kekudusan kita itu merupakan satu persyaratan yang tidak bisa disepelekan. Tidak bisa kita main-main dengan dosa kita. Dan kita masuk dalam lumpur dosa itu, kita tidak boleh menikmatinya. Kita harus melepaskan itu. Dan kalau kita tidak bisa tidak bisa sadar dan kemudian kita terus melakukan tambah hari tambah jahat, tambah kecanduan, dan seperti orang yang tidak bisa hidup tanpa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ada orang yang dari masa kecil itu ya, karena perbuatan keluarganya dan karena dosa dari pamannya gitu ya, akhirnya dia kena satu dosa homoseksual ya, dan dia merasakan dia bagaimana dia dekat dengan itu, dan dia merasakan kalau dia tidak melampiaskan kepada hal-hal yang seperti itu, jadi berbuat dosa dengan laki-laki, menikmati kenikmatan di sana, dan kemudian semakin hari dia sadar dalam hatinya itu dia orang Kristen, tetapi dia nggak bisa mengalahkan dagingnya, tidak bisa mengalahkan malunya, tidak bisa mengalahkan akan orang kalau ngomong itu nafsunya itu nggak bisa dia hindarkan gitu, dan dia diperbudak dengan ikatan dosa itu sampai kemudian dia dewasa, sampai umur kira-kira waktu itu kelas 2 SMA gitu kan. Nah, dia bercerita, dia menyatakan dia tuh tahu yang benar, tapi nggak bisa dia menolak. Nah, setelah konseling itu baru kita tahu bahwa dia terjadi seperti itu bukan karena dia, karena lingkungan, dan dia terjebak di sana, dan dia tanda petik diperkosa oleh pamannya sendiri. Jadi laki diperkosa laki pamannya, jadi pamannya itu homoseksual juga gitu ya. Nah, bagaimana terjadi seperti ini? Nah, terus kita tahu bahwa itu sudah dosa-dosa melebihi batas. Jadi kalau dosa itu berkaitan dengan dirimu, ya mungkin masih ada batasnya. Tapi kalau sudah mulai dosa melukai orang lain, mengorbankan orang lain, atau berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang merugikan dan bahkan membunuh orang lain, maka keadilan itu harus ditegakkan, harus ada disiplinnya, ada sanksinya, ada kekuatannya dari Tuhan. Nah, itu harus tegas sekali. Ya. Nah, ini Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan, kamu berbuat dosa, kalau sudah melewati batas, kamu nggak akan bisa keluar
dan terluput dari mata Tuhan yang kudus, siapapun itu, ya, kamu perlihatkan kepada masyarakat dan seluruh dunia. Kalau sudah melebihi batas, maka Allah dengan kuasa firman-Nya mengatakan bahwa pemerintah itu menegakkan dengan kuasa pedangnya dan menegakkan keadilan. Dan banyak orang masuk penjara yang karena dosa-dosa yang kelewat batas dan masuk penjara. Dan bahkan sampai kemudian dihukum mati, dibinasakan. Karena dia begitu keluar membunuh orang lain, begitu keluar memperkosa orang lain, berkeluar ngerampok lagi, nggak pernah bertobat. Akhirnya membawa satu dampak bahwa kehadirannya itu akan mencelakai banyak orang. Dan terus seperti itu, dan dia tidak mau bertobat. Maka disuntik mati dia. Pakai obat kimia, atau ditembak, atau apapun. Ya. Nah, kita nggak tahu. Kalau di China, itu koruptor itu dihukum mati. Ada nilainya. Kalau sudah lebih daripada 10 miliar, atau berapa miliar gitu kan, itu nggak usah diadili, nggak perlu. Langsung tembak aja. Mati langsung. Ya. Jadi ini ada dosa yang melebihi batas. Nah, kalau saya mau cerita satu-satu kayaknya nggak mungkin. Di Damsyik terjadi apa, Gila terjadi apa, Gaza terjadi apa, Edom, Tirus. Nah, Tirus itu kota yang dikutuki Tuhan. Masih ingat ya? Tirus Sidon itu kita masih celakalah. Nah, itu kita harus tahu. Edom juga bangsa yang juga pernah mendapatkan kutukan juga. Moab dan Amon, ya. Itu ada ayat-ayatnya semua di situ. Nah, saudara, yang kedua adalah kita melihat carilah Tuhan. Ya, carilah Tuhan. Nanti kita pada ayat yang terakhir ini saya terangkan untuk besok, ya. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan, carilah aku, carilah yang baik, carilah makananmu. Kamu akan hidup, kamu akan kamu akan mendapatkan pemberian-pemberian dari Tuhan yang tidak pernah kamu sangka, bahwa Tuhan itu tidak mendendam pada kamu. Kamu itu anaknya. Kalau kamu bertobat, dia akan mengembalikan semua berkatnya. Tidak tertutupi lagi. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita ada orang berjanji pada kita, kalau kita bersalah, kita berdosa, kita melakukan tanda petik melukai hati dia, terus dia berkata, kalau kamu bertobat, aku akan kembali seperti semula. Aku mengasihi kamu, aku menerima kamu, dan tidak lagi menghina kamu. Wah, kamu ya pernah gini, tidak. Kalau orang itu mengingat kembali dosanya dan kemudian mengata-ngatai dia. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Kamu bertobat, dia melupakan semua yang di belakang dan kamu menjadi anaknya, dan Tuhan adalah Tuhan yang begitu ikhlas, yang begitu tulus. Dan kita juga harus sama, ya. Dan kita nggak boleh tidak. Jadi itu tujuan Tuhan untuk memberikan satu pertanggungjawabannya, karena dia adalah Allah yang adil dan kudus, dan dia menjalankan kebenarannya, maka dengan kasihnya dia membuka itu semuanya pengharapan. Ya. Kalau saya bertobat, saya berbalik kepada Tuhan, waduh puji Tuhan, kenapa? Aku diterima kembali dengan sukacita yang luar biasa. Itu anak terhilang gitu kan, perempuan-perempuan yang di dalam perzinahan, perempuan yang di dalam ikatan dosa, ikatan setan, waktu datang pada Tuhan, itu diberikan haknya, diberikan tempatnya. Dan bahkan kalau saya ngomong, tempatnya tuh semakin indah, semakin mulia daripada dia dulu. Ya. Pelacur itu juga sama, mendapat tempat yang sangat indah di hadapan Tuhan. Ini luar biasa sekali, ya. Nah, kita lihat sekarang yang kedua itu adalah Allah melepaskan api. Pada ayat yang keempat, kita lihat ya, ayat yang keempat. Aku akan melepaskan api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Jadi ini tanda apa itu api? Api itu adalah tanda satu peringatan dari Tuhan. Jadi satu hukuman yang nyata, satu kemarahan yang nyata, yang dinyatakan kepada manusia, supaya manusia itu disadarkan, kayak disengat gitu. Jadi kalau kita contoh ya, apapun ya contoh. Kalau kita kemudian mencolokkan kabel, kalau kita salah, maka kita disengat oleh strum itu kan. Nah, itu kayak dikejutkan dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi begitu gitu kan. Nah, kita dikejutkan, kita lepas supaya apa? Diperingati bahwa ada satu kesakitan, ada satu penderitaan, ada satu yang menyengat kita, supaya kita melepaskan itu. Untung kalau kita punya refleks dalam tubuh kita itu, mata kita, terus tangan kita, semuanya kalau kena panas itu kita langsung refleks. Ada semacam
bisa menderita, bisa ikut sakit, bisa merasakan satu kayak orang itu kepedihan gitu. Jadi kita langsung punya refleks seperti itu. Nah, Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan satu perasaan yang dibukakan oleh Tuhan, perasaan yang takut akan dosa, akan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Jadi waktu Tuhan melepaskan api itu, dia memberikan kesempatan supaya kita tahu jelas kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan dihajar seperti itu oleh Tuhan. Kamu akan dikejutkan oleh Tuhan, kamu akan dihantam oleh Tuhan. Supaya kamu berbalik. Dan ini diberikan sebelum bangsa Israel mendapatkan hukuman. Bukan dihukum saat itu, enggak. Ini diperingati, ayo balik kamu, kalau enggak, kamu akan dihajar Tuhan, kamu akan dimarahi, dimurka Tuhan. Kalau kamu terus-terusan, kamu akan dibuang Tuhan, kamu akan tidak lagi menjadi umat pilihan. Nah, Tuhan mengatakan demikian, kamu bukan lagi umatku, aku buang kamu. Aku akan menerbitkan umat yang baru, yang mempunyai hati yang lembut. Jadi bukan kamu lagi. Itu cara Tuhan untuk apa? Menyadarkan kita, menyengat kita, mengejutkan kita supaya kita, oh ya, saya harus sadar ini, saya ini bukan karena diri saya, karena Tuhan yang baik. Maka saya balik kepada Tuhan. Ya, itu dituliskan ayat 7. Coba kita lihat ayat 7 ya. Amos pasal 1 ayat 7. Aku akan melepaskan api ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis. Nah, perhatikan ya. Jadi api di sini betul-betul api yang membakar habis Ben-Hadad, puri Ben-Hadad, purinya di Gaza itu, dan dihabisin oleh Tuhan. Dibakar. Dan bahkan kalau kita tahu, perjalanan Yerusalem dan Bait Allah juga sama dibakar. Kita lihat di dalam Amos ini, Yerusalem dibakar ada. Ya. Wah, itu mengerikan sekali. Dan temboknya dihancurkan semuanya oleh Nebukadnezar. Coba kita lihat ya. Nebukadnezar. Ya, coba kita lihat. Di dalam Amos ini kita akan melihat Amos ratapan Israel ya, Amos 5 ratapan Israel. Dan ini dijelaskan bagaimana Tuhan itu menghancurkan dan menubuatkan kehancuran daripada hari Tuhan ya, hari Tuhan yang sangat mengerikan sekali. Ya. Pada pasal 5, Saudara nanti baca di sana, kemudian pasal yang ke-6, pasal ke-6 itu ada ya, pasal ke-6 ada. Nah, terus itu pasal 56 itu ada semua. Pasal 56 itu ada ya. Nah, istilah membakar itu pasal 21 itu ada ya. Perhatikan baik-baik. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Ya. Amos pasal 4 ayat 5. Bakarlah korban syukur dan roti yang beragi, makhluk mana persembahan-persembahan sukarela, siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Allah. Dan jelas sekali di sini katakan tentang Sodom dan Gomora, pasal yang ke-11. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora. Jadi seluruh kota-kota Israel yang jahat-jahat itu semua itu dihancurkan oleh Tuhan. Seperti apa? Sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Udah dihajar gitu masih nggak berbalik. Ya. Nah, kemudian pasal yang ke-6. Pasal ke-6 ya. Dan itu dikatakan dengan jelas, dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan membakar mayat itu dari rumah itu, bertanya pada orang yang ada di belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi runtuhan dan rumah kecil menjadi rongsokan. Ya. Jadi bayangkan mengerikannya itu. Jadi menjadi rongsokan ya, melepaskan api Tuhan. Nah ini
Jadi api melambangkan satu pengadilan Tuhan, satu hajaran Tuhan, satu hukuman. Ya, kita harus tahu ini. Dan yang terakhir yang kita lihat adalah dua. Yang pertama, hari Tuhan dan Tuhan mengatakan aku benci. Nah, muncul satu kalimat, Allah adalah kasih, Allah juga membenci. Allah itu panjang sabar, Allah juga marah. Dan dua sifat itu yang kita kadang-kadang kurang menjaga diri dan bahkan kita juga tidak memiliki hati untuk bisa marah. Dan banyak orang Kristen diberitahu begini, kamu orang Kristen harus sabar, nggak boleh marah-marah. Gitu. Betul, kita sabar dalam hal apa? Tetapi tentang dosa, tentang kekudusan, tentang keadilan, tentang penghinaan, tentang dosa yang 3 perbuatan dosa dan bahkan 4 lebih. Nah, kita harus memiliki hati Tuhan yang bisa marah, bisa murka. Jadi kalau ada orang yang tidak bertobat terus aja sifatnya seperti itu harus didisiplin. Tuhan juga mengatakan demikian. Paulus juga mengatakan demikian. Kalau dia tidak mau berubah, kamu panggil dia, kamu beritahu dia, tetap nggak berubah dan tambah parah, tambah parah, tambah parah, dan tambah merusak, tambah mendustai, tambah membohongi orang. Wah, itu betul-betul. Kalau sampai kamu melakukan itu, nah akibatnya apa? Tuhan membenci kamu. Tuhan membenci bukan dosamu, membenci kamu. Banyak orang mengatakan Tuhan itu membenci dosa, orangnya dikasih. Itu bukan ajaran Alkitab. Tuhan bukan hanya membenci dosa, Tuhan membenci pendosa yang tidak mau bertobat. Dan Tuhan mencintai pendosa yang bertobat. Beda ya. Saya berdosa, saya nggak bertobat. Saya berdosa, tidak mau bertobat. Dan terus Tuhan benci kamu. Tuhan benci kamu. Tuhan tidak akan melihat kamu. Dalam kekudusan, kita tidak bisa menerima kasih Allah. Tanpa kekudusan, kita nggak bisa menerima kasih Allah. Jadi kasih itu diberikan Tuhan Yesus setelah apa? Dosa-dosa itu dibereskan, baru kasih itu mengalir. Banyak orang tidak mengerti ini. Kalau orang yang berdosa supaya dia bisa kembali pada Tuhan, bukan diberikan kasih supaya dia tuh beres berbuat kemudian berbalik pada Tuhan. Nggak bisa. Dia harus diberikan apa? Satu karya, satu pengorbanan, satu nyawa. Kemudian diberikan pada dia, baru dia bisa mengasihi Tuhan. Jadi dia harus menerima kasih Tuhan dulu. Bukan dia mengasihi Tuhan tanpa unsur Tuhan mengasihi saya. Nggak bisa. Ya. Jadi ini adalah satu kebencian yang kudus. Boleh dikatakan ini satu holy hating heart. Jadi holy hating heart gitu ya. Satu hati yang kudus sekali. Kebencian, murka yang kudus. The holy wrath. Ya, the holy wrath artinya apa? Kemurkaan yang kudus. Jadi waktu Allah membinasakan Sodom Gomora, itu adalah kemurkaan Allah yang kudus, bukan kebencian yang tidak ada pada tempatnya karena kebablasan Tuhan. Enggak, itu karena Tuhan panjang sabar, enggak kebablasan. Enggak ada kebablasan. Wah, Tuhan ini keterlaluan. Enggak ada Tuhan keterlaluan. Tuhan itu tepat, Tuhan itu benar, Tuhan itu sempurna. Wah, Tuhan ini kelewatan ini. Masa anak Ayub 10 dipanggil semua dan dibinasakan semua, mati dalam kecelakaan semua. Ini Tuhan apa ini? Nah, saudara, kita tidak diizinkan dan bahkan saudara jangan pernah mengata-ngatai Tuhan dengan kalimat-kalimat yang menyakiti hati Tuhan. Ya. Oke, kita lihat yang terakhir adalah hari Tuhan. Kita lihat hari Tuhan ya. Di dalam Amos pasal 2. Kita lihat Amos pasal 2 ayat yang 16. Perhatikan baik-baik ya. The day of the Lord. Amos pasal 2 ayat yang ke-11. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu, pada hari Tuhan, penghakiman. Ya. Orang ketakutan luar biasa, orang sudah terpirit-pirit seperti itu kan. Demikianlah firman Tuhan. Terus pasal 5. Ayat yang ke-18. Pasal 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Hari Tuhan. Nah ini saya baca semua ayat ya. Ada 3 ayat. Hari Tuhan. Ya, dengar baik-baik. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan.
Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Hari murka Tuhan. The day of the Lord dalam perjanjian lama itu adalah hari Tuhan marah luar biasa sekali. Karena apa? Karena dosamu, karena dosa bangsa-bangsa lain. Karena kamu Israel berdosa, bahkan dosamu itu kelewatan, melewati dosa bangsa lain. Yang kedua, ayat 19. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ulat memakut dia. Ini satu suasana psikologis. Jadi betapa takutnya orang waktu Tuhan itu murka, waktu Tuhan menghantam dunia, waktu Tuhan menghajar kita, itu ketakutan kita itu seperti kita tuh lari dikejar oleh singa. Dan bukan hanya itu, ada beruang mendatangi kita yang besar seperti itu, dan kita ketemu sembunyi, menutup pintu, pikir kita udah selamat. Enggak, di dalam itu ada ular. Cuk! Matilah kita. Jadi artinya apa? Dalam ketakutanmu itu, kamu akan tetap didatangi oleh murka Tuhan, kamu tetap dihukum oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak main-main. Jika Tuhan mengatakan, 70 tahun aku buang engkau, tidak ada orang bisa mengurangi 70 tahun. Nabi-nabi palsu mengurangi. Oh, wah, Tuhan itu gak akan menghukum engkau. Gak akan lama. 70 tahun, gak mungkin 70 tahun. Tuhan mengatakan 70 tahun, ya 70 tahun. Sampai persis 70 tahun. Nggak dikurangi oleh Tuhan, nggak ditambah oleh Tuhan. Kenapa? Itu ukuran Tuhan. Ukuran waktu Tuhan. Yang tepat, yang betul-betul pas. Akhirnya bangsa Israel membuka hatinya berubah. Dan bukan semua bangsa Israel. 10 bangsa Israel, suku bangsa Israel tidak berubah. Tapi 2 suku bangsa Israel itu terbuka hatinya kepada Tuhan. Dan bukan hanya semua suku bangsa, orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang disebut sebagai kaum sisa, remnant, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup kudus dan betul-betul pegang, dan tidak semua Israel. Jadi tidak semua orang Israel secara daging itu diselamatkan Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian lama tidak. Orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan itu yang diselamatkan. Bukan karena keturunan Abraham saya diselamatkan. Wah, karena saya anaknya majelis saya diselamatkan. Wah, karena saya dibaptis saya diselamatkan. Oh, kalau saya berbuat baik saya diselamatkan. Kalau saya banyak berbuat mengasihi orang, menolong orang miskin, kemudian memberikan persembahan pada orang-orang seperti anak yatim piatu, wah saya akan mendapatkan keselamatan gitu. Nggak bisa. Nah, jadi kekristenan bedanya dengan kepercayaan lain itu di sini. Kita tuh karya Allah, karya Kristus, keselamatan kita. Bukan karya diri kita. Jadi ketaatan Kristus bukan ketaatan kita. Ya. Jadi ini ketakutan yang luar biasa, tidak bisa melarikan diri. Kamu mau ke ujung manapun, bahkan kamu lari ke ujung matahari pun, di matahari di langit sana, Tuhan ambil kamu, tempatkan, dan Tuhan murkai kamu. Dan tidak ada ampun. Ya. 20. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Ayat 21 dengan judul apa? Ibadah Israel dibenci Tuhan, dibenci Yahweh. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ya. Apa sih yang dibenci Tuhan? Apa yang akan dihukum oleh Tuhan? Apa yang diwujudkan kemarahannya dan menghajar kita dengan apinya, menghancurkan semua kebanggaan orang-orang seperti bangsa Asyur, Niniwe, akhirnya dihantam oleh Tuhan. Sodom Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Tirus, Sidon, dan semuanya. Khorazim, Betsaida, kota-kota besar, dan bahkan mungkin Bandung, Jakarta akan dibinasakan Tuhan semua. Dan semua kota besar di seluruh muka bumi ini akan dihancurkan Tuhan pada hari kiamat, pada hari akhir nanti. Kota-kota yang dibangun dengan kebanggaan manusia, dengan teknologi yang canggih sekali itu, yang sampai ada pencakar langit itu hebat-hebat dengan segala kemegahannya. Itu seperti debu yang tidak ada artinya. Dan Tuhan katakan, the day of the Lord sangat mengerikan. Dan itu dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Di mana dinyatakan itu? Waktu nubuatan kepada Yerusalem. Ada 2 kali. Jadi yang pertama kali adalah Nebukadnezar. Yang kedua kali adalah waktu Yesus berkata,
Aku akan merombak bait Allah ini dalam 3 hari. Dan aku menghancurkan bait Allah ini. Dan 70 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus. Tahu tidak? Bait Allah yang ada di Yerusalem itu hancur seperti terjadi lebih parah daripada zamannya Babilonia, zamannya Nebukadnezar. Kehancurannya tuh lebih parah, dan pada saat itulah tidak ada satu sisa pun. Jadi waktu dihancurkan oleh Nebukadnezar, itu masih dibawa barang-barangnya ada semua. Ini nggak ada bersih, semua dihancurkan semua. Nggak tahu siapa yang mengambil, siapa yang menyimpan tabut perjanjian, kita nggak tahu. Ya, katanya ada yang menemukan tabut perjanjian. Kita nggak bisa membuktikan itu. Dan itu temboknya hancur semua. Jadi hari ini kita belajar sesuatu yang sangat unik sekali. Apa? Tuhan memiliki kesabaran yang ada ujungnya. Kasihnya tidak terbatas, tapi kesabarannya selalu ada batasnya. Sepanjang-panjangnya Tuhan bersabar, kekudusan Tuhan membatasinya. Sedalam-dalamnya Tuhan bisa mengampuni kita, tetapi keadilan Tuhan itu membatasinya. Kasih yang tiada batas, yang tak pernah terbatas. Artinya apa, Saudara? Kasih yang tak terbatas. Bahkan Tuhan marah pun adalah wujud daripada kasihnya. Saudara, ini aneh sekali. Pak, Tuhan marah kok itu wujud daripada kasihnya gimana? Iya, karena dia ingin menyatakan keadilan dalam kasihnya. Jadi kalau Tuhan itu membawa orang-orang akhirnya yang jahat itu masukkan neraka, kamu jangan belain dia. Kamu harus berkata, oh puji Tuhan, orang jahat masuk penjara. Nah itu rasa syukur kita. Kalau enggak, nanti celaka semua ini. Jadi kasihnya itu membuat kita, orang-orang mendapatkan keadilan, mendapatkan satu hajaran dari Tuhan. Kita bersuka cita sekali, kita terhibur sekali. Kenapa? Karena Tuhan menegakkan keadilannya. Bangsa Israel dijanjikan itu. Bangsa Israel dijanjikan satu hiburan yang luar biasa. Kamu jangan melihat bangsa-bangsa itu yang kejam itu. Aku punya urusan sendiri. Aku yang akan membalas mereka. Kamu bertobatlah sekarang. Kalau kamu bertobat, bangsa itu akan aku habisi semua. Dan itu terjadi sama seperti nanti akhir zaman. Gereja akan jauh daripada hati Tuhan. Dan waktu berbalik dan waktunya sudah ditutup oleh Tuhan. Kesabaran Tuhan sudah selesai. Dan disitulah Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dan kita semua bersyukur. Yang kedua, ya, kesimpulan kedua adalah selama kita hidup, kita tidak boleh bermain-main dengan dosa apapun. Diilustrasikan dalam Amos, dosa itu seperti menembus benteng yang besar sekali yang dibangun. Saudara perhatikan baik-baik. Sekuat-kuatnya benteng dibangun dengan besar. Kalau ada pintu yang bisa ditembus hanya kecil untuk satu lubang saja, itu seluruh benteng itu bisa dikuasai. Artinya apa? Jadi kalau kita lengah, mengunci satu pintu saja dan bisa masuk di dalam sana, maka kita mengatakan, oh ya dah nggak apa-apa lah. Masih pintu satu, masih ada 1000 pintu, 1000 jendela. Nggak apa-apa lah. Masuk satu. Padahal satu ini masuk itu merusak semua, menguasai semua. Ya, coba kita bayangkan begini. Saya mau maling ini dalam satu rumah yang besar, ya kan? Ada jendelanya 10, terus kemudian ada pintunya ada 8 gitu kan. Terus kemudian di tempatnya semua itu dikasih radar semua dan dikasih semacam jebakan semua dan ada CCTV-nya. Tapi satu lupa apa? Lupa nggak nutup. Satu aja nggak apa-apa lah, nggak nutup. Habis semua nggak satu rumah? Habis, nggak bisa. Itu arti kekudusan. Jadi kekudusan itu adalah selalu meminta, tidak berkompromi. Itu yang selalu berkaitan dengan kekudusan adalah tidak berkompromi dengan dosa apapun. Contohnya, kita menyanyiakan hidup kita. Waktu kita banyak, kita santai-santai. Udahlah, saya mau santai lah, begini ya, nggak apa-apa lagi. Kamu sedang membuka pintu terhadap iblis masuk. Untuk apa? Menguasai hidupmu. Menguasai hidupmu untuk apa? Menyanyiakan hidupmu waktu kamu sia-siakan.
Pintunya harus kamu tutup, jangan kompromi. Jadi kalau semuanya kita membuka satu pintu waktu, satu pintu kesempatan, satu pintu tenaga kita, satu kesempatan diberikan, maka begitu masuk kita jadi malas terus. Kita nggak bisa dikuasai dengan itu. Kita nggak bisa keluar dari kemalasan itu. Kita nggak bisa keluar dari kesenangan itu, kenikmatan itu. Dan kita harus berkata, Tuhan tolong saya. Tutup pintu itu kembali. Taat. Nah, perhatikan. Begitu kita tutup kembali pintu itu, tutup. Maka Tuhan janjikan apa? Waktu engkau yang tidak taat itu mendengarkan aku berbalik kepadaku, aku akan jamin semuanya. Apa yang dijamin Tuhan? Seluruh jalan hidupmu, aku yang akan menjalani semua. Musuh-musuhmu, orang Amori, bangsa Kanaan, semua yang ada di sana, aku yang akan mengalahkan mereka, bukan kamu. Kalau kamu bertobat, kalau kamu kembali padaku, Tuhan katakan, aku yang berperang bagi kamu, aku perisaimu, aku yang melawan mereka, bukan kamu. Luar biasa. Jadi segala problema kehidupan kita itu, kalau kita yang melawan, kita yang menyerang, kita yang mau mengerjakan itu, matilah kita, nggak bisa. Tapi kalau kita lihat, ada kuasa Tuhan, kita melihat kembali kepada kuasa Tuhan yang sempurna itu. Dan Tuhan kemudian menyertai kita. Maka dalam segala kelemahan kita itu, kita diberi kemampuan yang luar biasa, dan kita bisa menjadi berkat yang berlimpah kepada orang di sekeliling kita. Tuhan ubahkan itu. Saya pikir cukup sekian, dan kita masuk dalam doa, dan kita siapkan hati kita dalam pokok-pokok doa yang ada di depan kita. Dan siapapun yang mau sharing dan juga mau menyampaikan satu kesaksian, satu tekad, satu keinginan untuk hidup dengan takut akan Tuhan dalam kekudusannya dan mau meninggalkan semua dosa-dosanya. Dan Tuhan tidak mau berkompromi, tidak mau buka satu pintu kecil sekalipun. Tuhan tidak mau kita untuk membuka supaya kita dimasuki satu kehancuran yang besar di dalam. Jangan berkompromi, jangan memberikan kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu, karena semua apa yang kami rasakan, yang kami kerjakan, yang kami hidupi adalah karya Tuhan yang sangat indah. Walaupun kadang-kadang kami merasakan bahwa kami di dalam satu sisi, kami tidak memiliki lagi kekuatan untuk melawan kondisi kehidupan ini. Tapi di sisi yang lain Tuhan, kami tahu janji-Mu, bahwa kami bisa melewatinya satu persatu. Asal kami selalu bersandar dan mengingat pemeliharaan Tuhan, dan hidup dalam ketaatan dalam kekudusan kami, maka Tuhan akan memberikan kuasa-Mu yang sempurna, hidup di dalam Kristus. Kami akan diberikan semangat untuk belajar, semangat untuk bekerja, semangat untuk melakukan seluruh apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pekerjaan apapun, pelayanan apapun yang Tuhan kerjakan pada kami, akan Tuhan limpahkan dan lipatkan dalam memberkati diri kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dan bawalah selalu hati kami mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara kehidupan kami. Kami mencari Engkau, mencari kerajaan-Mu, kami mencari firman-Mu, dan kami ingin menikmatinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Terima kasih Pak untuk firman Tuhan. Kita mau akan masuk pokok doa. Ada pengumuman mungkin dari Ya, Pak Pak. Jul? Pengumuman dulu Pak, nggak doa dulu.
pengumuman ya. Ini ada kesaksian atau doa penutup silakan. Saya ada yang anak baru belum kenal sini. Dari Ya, siapa betul. di Jogja itu. Ada tambahan pokok doa nggak, teman-teman? Nggak ada? Oh, ada. Oh, ini. Namanya siapa? Caka. Kak. Kalau nggak di WA-in ditulis aja, nanti bisa jadi pokok doa bersama ya. Ya, Caka. Caka ya. Ya. Ada, Nevi? Ada nggak sih?